Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah. Setelah kita manjatkan puji dan syukur atas seluruh nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, serta bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya patut berwasiat untuk kita semua agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa inilah yang menjadi penentu kebahagiaan kita baik dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah. Tema kita untuk khutbah pada kali ini adalah mengisi kemerdekaan. Beberapa hari yang akan datang kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77. Maka untuk itu saudara-saudara muliakan Allah, mungkin perlu untuk kita sampaikan berkenaan apa saja yang perlu kita lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kemerdekaan, para pahlawan bangsa, mereka telah mengorbankan segalanya. Tidak hanya pikiran, tenaga, tetapi juga harta dan jiwa atau nyawa mereka. Mereka persembahkan itu semua untuk bangsa Indonesia. Dan hari inilah kita bisa menikmati hasil jerih payah perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Bukan hanya air mata yang mereka tumpahkan, tetapi juga darah. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah, jika warisan yang berharga ini kita sia-siakan, tidak kita isi dengan sebaik-baiknya, alangkah sayangnya, alangkah sedihnya jika para pendahulu mengetahuinya. Hadirin sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengisi kemerdekaan kita bisa melakukan dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah dengan mensyukurinya. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita dianugerahi sebuah negeri yang merdeka dari penjajahan. Hikmahnya adalah dari adanya kemerdekaan itu kita merasakan aman. Dan aman ini merupakan nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa nikmat aman itu merupakan nikmat yang agung. Aqdamun nikmati ba'dal imani billah nikmatul aman. Seagung-agungnya nikmat setelah nikmat iman kepada Allah adalah nikmat aman. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keamanan ini kita bisa leluasa dan tenang dalam beribadah. Kita bisa pergi kemana saja, kapan saja, tanpa dihantui oleh perasaan khawatir ataupun takut. Berbeda dengan di negeri-negeri yang terjadi peperangan, pertempuran.
misalnya di Ukraina atau di Palestina. Mereka tidak setenang kita. Mereka khawatir pergi sholat Jumat, pergi sholat Isya, sholat subuh, jangan-jangan terkena peluru nyasar, ya, terkena tembakan, terkena rudal dan lain sebagainya. Senantiasa was-was, khawatir, diliputi dengan perasaan takut. Tapi kita di Indonesia yang negerinya aman, kita bisa bebas beribadah kapan saja. Mau bangun malam, ya, kita sholat, kita iktikaf di masjid, mau pergi ke daerah ini, daerah itu dalam rangka thalabul ilmi, insya Allah bebas, ya, tenang, aman, nyaman. Ini nikmat yang besar. Pelajaran yang lain adalah kalau di negeri-negeri peperangan saja mereka bisa beramal soleh banyak, harusnya kita di negeri yang aman ini lebih banyak lagi. Kadang bapak-bapak, kita malu loh dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di Palestina itu negerinya negeri perang. Hari ini pun masih terjadi peperangan itu, ya. Tapi kita dapati mereka itu banyak di antara anak-anak Palestina itu hafal Al-Quran, hafiz Quran, padahal mereka di tengah keadaan peperangan. Tapi hari ini kita bangsa Indonesia yang tenang begini, jarang di antara kita, ya, yang hafal Al-Quran. Artinya secara prosentasi jumlah penduduk, ya. Karena bangsa Indonesia kan penduduknya banyak, ya, dibandingkan dengan penduduk Palestina. Itulah saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini menjadi motivasi buat kita. Harusnya ketenangan bangsa ini, ya, membuat kita ibadah lebih banyak lagi, ya. Puasa lebih banyak, qiyamul lail lebih banyak, semangat lagi mencari ilmu, ya, dan bahkan tadi semangat dalam menghafal Al-Quran. Karena tidak ada kekhawatiran maupun ketakutan, negerinya aman sentosa. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi selain bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, ya, adalah dengan cara yang lain, yaitu bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang ditimpa oleh musibah. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah, hari ini, ya, dan dari dulu ada banyak perlombaan yang digelar dalam rangka 17-an Agustus. Ada panjat pinang, ya, sampai celananya keinjek, melorot, ya. Ada tarik tambang, makan kerupuk, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada satu perlombaan yang judulnya adalah perlombaan menuju, ya, derajat takwa. Siapa yang kemudian bisa cepat memperoleh derajat takwa itu yang menang. Parameternya dibuat, ya. Ini yang jarang dilakukan. Perlombaan-perlombaan dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa. Padahal letak kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah diukur dari ketakwaannya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian yang kedua, dalam rangka mengisi kemerdekaan
kemerdekaan adalah dengan mencintai negeri ini, dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas harus kita dukung. Sementara yang merugikan masyarakat banyak mesti kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri. Di antaranya adalah dengan berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat. Misalnya ikut andil dalam gotong royong, kemudian patuh dalam mentaati peraturan yang ada atau yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai macam mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Dan inilah yang dimaksud atau pengetahuan dari amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks yang luas. Maka saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah, kalau pemerintah membuat kebijakan yang mengarah kepada tercapainya masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, kita mesti dukung, kita mesti berikan apresiasi. Tetapi kita juga berhak untuk mengkritiknya ketika kebijakan pemerintah itu kurang berpihak kepada rakyat dan kemaslahatan umat. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagian dari mengisi kemerdekaan adalah bagaimana setiap kita menjadi pribadi yang berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau dia pelajar, rajin menuntut ilmu, belajar. Kalau dia olahragawan, harus maju. Kalau tanding turnamen, harus jadi juara. Kalau jadi juara, kan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di tengah kancah pertarungan dunia. Tetapi kalau kemudian kalah terus, ini juga menjadikan kita rendah kualitas olahraganya. Menjadi seorang guru juga harus berprestasi sebagai seorang guru. Seorang guru, seseorang yang bisa digugu dan ditiru atau dijadikan teladan bagi murid-muridnya. Seorang pekerja juga begitu, harus menjadi pekerja yang berprestasi, semangat dalam bekerja, menjalankan tugas-tugasnya. Menjadi pejabat juga begitu, pejabat yang amanah, menunaikan tugas-tugasnya dengan baik. Begitu seterusnya. Jadi jika setiap kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi, pribadi-pribadi yang berkualitas, insya Allah dalam konteks bernegara, konteks negara, kita akan menjadi negara yang maju, negara yang besar insya Allah. Hadirin sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Walaupun hari ini kita masih merasa bahwa sesungguhnya secara hakiki kita belum merdeka 100%. Ekonomi kita belum mandiri. Kita masih banyak bergantung dengan negara lain. Nah, inilah menjadi PR bangsa ini. PR bagi para pemimpin bangsa. Dan juga tentu buat kita semua sebagai rakyat daripada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, hidayah, kemudahan buat para pemimpin bangsa dan buat kita semua, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.